sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Dika, saat ini melayani GKJW Jemaat Lamongan. Saudara-saudara, GKJW Lamongan itu ada di Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 3 wilayah pelayanan, yaitu wilayah Lamongan dengan jumlah warga sekitar 24 kakak. Wilayah Pelang terdiri dari 22 kakak, dan wilayah Balun, Desa Pancasila yang terdiri dari 168. GKJW Lamongan tersendiri termasuk bagian dari Majelis Daerah Surabaya Timur II. Dari bumi Lamongan kami mengucapkan selamat beribadah. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Majelis Jemaat menyampaikan kepada warga jemaat yang baru ibadah pada pagi hari ini, selamat datang kami ucapkan. Dan ibadah minggu hari ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini adalah ibadah minggu di bulan Ekumene. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menghendaki agar kita hidup saling melengkapi dan saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, mari bersama umat percaya di segala tempat, kita menyembah dan datang kepada Tuhan melalui ibadah minggu saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 3. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyadari keberadaan Tuhan dan kita masuk dalam peribadahan dengan satu pengakuan yang demikian. Ibadah bulan Ekumene saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin. Saudara-saudara, yang menjadi tema ibadah pada saat ini dalam minggu bulan Ekumene yaitu hidup bersama dalam kepedulian. Melalui tema ini kita bersama-sama diajak untuk memiliki hati yang peduli, sikap yang peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Oleh karenanya melalui tema ini kita menyanyi melalui Kidung Jemaat 258 bait 1 dan 2, satu tubuh kita. Dalam ibadah ini tentu kita datang dengan segala pergumulan dan tantangan kita, juga kita datang dengan segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 25 ayat yang kelima demikian bunyinya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Melalui ayat firman Tuhan ini, saudara, mari kita berdoa, kita menyesali segala dosa pelanggaran kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih mengizinkan kami, memberikan semangat kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu bahwa ketika kami datang kepadamu, kami membawa segala dosa pelanggaran kami. Kami menyadari sebagai pendeta seringkali masih berbuat salah. Sebagai penatua dan diaken kami juga sering melakukan ketidakbenaran. Kami juga selaku warga jemaat-Mu masih belum mampu melakukan kehendak-Mu dan mudah jatuh di dalam godaan dosa. Maka ya Bapa, kalau saat ini kami menghampiri hadirat Tuhan beribadah kepadamu, kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami, Tuhan berkenan melayakkan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyesali dosa-dosa kami mohon ampun dan kami mohon penyucian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada setiap kita yang mengakui segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih, maka mari bersama kita berdiri, kita menerima berita anugerah yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1
ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Melalui ayat firman Tuhan ini bersama kita meresponnya sebagai tanggapan berita anugerah dengan menyanyi Kidung Jemaat 392 bait yang pertama, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Engkau Yesus, karena di kesempatan yang berbahagia ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, membangun ibadah dengan saudara-saudara kami seiman. Yesus yang baik, tiba saatnya pada kesempatan yang indah ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir menyertai, membimbing, serta menguasai hati dan pikiran kami, begitu pula menguasai ruangan ini, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran dan roh kebijaksanaan boleh turun di atas dia. Sekali lagi Yesus, kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, kami siapkan hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman kita diambil dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-31, yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa,
lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Maka mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Dia." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya dan juga bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, judul renungan khotbah kita hari ini, peduli pada orang lain, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hidup ini, kita tentu memiliki barang berharga dan menjadi barang favorit, dan untuk mendapatkannya mungkin membutuhkan sebuah perjuangan. Barang favorit dan mahal berharga itu bisa berupa handphone, bisa berupa kendaraan mewah, atau juga berupa perhiasan dan seterusnya. Tentu ketika kita ingin mendapatkan barang itu dibutuhkan sebuah perjuangan yang sangat gigih, upaya yang sangat keras, usaha menabung sedikit demi sedikit, dan bahkan juga untuk mendapatkannya kita berupaya dengan menyiksa diri, dengan bekerja sangat-sangat keras. Atau juga kita berjuang untuk mendapatkannya itu dengan tirakat, dengan perjuangan, dengan menyiksa diri kita, agar barang yang berharga, barang yang hebat itu bisa kita dapatkan. Seandainya kita memiliki barang yang mewah dan berharga itu, lalu kemudian barang mewah, barang berharga itu kemudian harus dijual, harus dilepas atau hilang, bagaimana perasaan kita? Apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita mendapatkan barang itu berjuang dengan susah, lalu tiba-tiba barang itu harus kita lepaskan dan barang itu harus hilang dari kepemilikan kita. Bisa dipahami jika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita memiliki barang mewah, memiliki kendaraan hebat, memiliki perhiasan yang sangat luar biasa lalu hilang, dan untuk mendapatkannya susah payah dan hilang, perasaan kita pasti akan sedih. Perasaan kita tentu pasti akan merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perasaan itulah yang terjadi dan nampak dalam bacaan kita hari ini. Ketika itu ada seorang yang melakukan kesalahan pribadi, dia orang yang baik, dia yang melakukan hukum-hukum Taurat Tuhan, dia menjadi pribadi yang berupaya
melakukan kesalehan pribadi dalam kehidupannya sejak muda. Lalu dia datang kepada Yesus dan dia menginginkan sebuah kehidupan yang kekal. Dan ketika dia bertanya kepada Tuhan, ia mendapatkan sebuah jawaban yang sangat mengecewakan. Dia yang sudah berjuang melakukan kebaikan sejak mudanya, dia yang melakukan hukum-hukum Taurat Tuhan, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu ada banyak kekurangan. Kamu ada satu kekurangan yang terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan memerintahkan bahwa ia harus menjual apa yang dimilikinya dan diberikan kepada orang miskin. Mari coba kita bayangkan orang yang saleh, orang yang sudah berbuat baik itu diri kita. Kita yang sudah berbuat baik, berbuat saleh, taat, melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika kita rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan menjawab bahwa hidup kita ini masih banyak kekurangan, dan kita dipanggil untuk melepaskan harta benda kita dan dibagikan kepada orang miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan demikian kisah bacaan ini memberikan pengajaran dan memberikan pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan kita, bagaimana caranya mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, maka dari bacaan ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu harus hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang saleh dan berbuat baik itu bagi Tuhan masih kurang. Perbuatan baik yang berorientasi pada diri sendiri, dan bisa jadi orang ini melakukan perbuatan baik itu hanya secara lahiriah dan tanpa mengandalkan Tuhan, maka kehidupan kekal itu tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Karena kehidupan kekal ada dalam kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita dipanggil untuk bisa mendapatkan kehidupan kekal, mari kita hidup mengandalkan anugerah Tuhan dan bukan pada kesalehan pribadi kita, bukan pada perjuangan kemampuan ego kita sendiri. Tuhan mau bahwa setiap kita mendapatkan anugerah kekal itu dengan jalan kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita juga diajari, kita juga dipanggil oleh Tuhan bagaimana caranya mendapatkan kehidupan kekal itu. Bahwa dalam bacaan ini mengajari kita semua hidup kekal itu ketika kita tidak melekat pada harta benda yang kita miliki. Atau dalam bahasa Jawanya tidak kedonyan. Harta benda, barang berharga, kepemilikan ini memang menjadi sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Dengan memiliki harta benda, memiliki sesuatu yang banyak, menjadikan hidup kita mudah, menjadikan keinginan-keinginan kita bisa dipenuhi dengan demikian. Namun dalam konsep berpikir Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan kehidupan kekal itu, kita tidak terjebak pada harta benda yang kita miliki. Hidup tidak melekat pada duniawi, tetapi justru kita hidup melekat pada Tuhan Allah Bapa kita. Kalau kita renung-renungkan, saudara, dalam 2 tahun terakhir ini, kita bersama-sama ikut atau masuk dalam suasana yang memprihatinkan pandemi COVID. Ada banyak saudara kita yang dipanggil Tuhan, atau ada banyak juga saudara kita yang meninggal karena terpapar COVID. Ada yang masih muda, ada yang kaya raya, ada yang memiliki profesi yang sangat hebat. Dan banyak lagi yang meninggal yang tidak pernah kita duga sebelumnya.
Saudara, kalau kita perhatikan, ketika saudara kita dipanggil Tuhan dan dia dilayani prosesi pemakaman, apakah harta benda, barang-barang favorit yang dia miliki, barang-barang berharga yang dia punyai, itu dibawa meninggal? Adakah perhiasan mewah, adakah mobil mewah, adakah handphone mewah dibawakan ketika dalam prosesi pemakaman itu? Tentu tidak. Ini merupakan sebuah gambaran bahwa hidup ini memang ketika kita meninggal dunia, kita dipanggil Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Oleh karenanya bagi Tuhan, hidup ini memang tidak boleh melekat pada harta benda yang kita miliki. Maka kehidupan kekal itu jangan pernah terikat. Jangan pernah kita kedonyan. Jangan pernah kita merasakan bahwa apa yang kita miliki ini menjadi satu-satunya kehidupan kita, fokus kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Markus 10 ayat 17 sampai 31 berkata bahwa untuk mencapai kehidupan yang kekal itu, Tuhan mau bahwa hidup kita memiliki kepedulian. Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa jualah hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Apa maksud yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang kaya ini? Tuhan mau bahwa dalam hidup ini saudara kita memiliki sikap yang welas asih. Welas asih, kepedulian terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak sekaya yang dialami oleh orang yang datang kepada Tuhan ini. Pertanyaannya dalam kehidupan kita sekarang adalah, apakah dalam hidup ini kita yang sudah diberkati sedemikian rupa juga memiliki hati yang welas asih, hati yang peduli, hati yang mau berbagi pada orang lain? Momen bulan Oikumene saat ini saudara, maka mari kita berefleksi dan bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah dalam diri kita ini rela melepaskan diri kita dari kemelekatan? Apakah kita juga mampu mengandalkan Tuhan dan apakah kita mau untuk melepaskan harta benda kita, berbagi kepada saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Dalam ayat 30 Markus pasal 10 dikatakan bahwa ketika kita mampu melepaskan kemelekatan itu, pada saatnya kita akan menerima kembali 100 kali lipat. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita mampu peduli pada orang lain, mampu berbagi, dan biarlah berkat Tuhan, kehidupan kekal itu dinyatakan bagi kehidupan kita. Selamat merenungkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saudaraku, umat Kristiani yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dimanapun berada, marilah pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dari kediaman kami masing-masing, kami menyatukan hati berdoa syafaat. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami memohon Tuhan memampukan kami untuk kami semua mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersama-sama menyatukan hati berdoa bagi saudara kami yang Tuhan percaya menjadi tenaga medis. Tuhan menganugerahi anugerah kesehatan, semangat memperjuangkan kesehatan bagi bangsa Indonesia, dan kami percaya melalui upaya tenaga medis, setiap jemaat Tuhan boleh merasakan kasih, pelayanan dan penyertaan dari saudara kami ini. Kami juga berdoa dalam upaya vaksinasi Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya imunitas secara global boleh terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Maka kami juga doakan bangsa Indonesia dalam mengupayakan Tuhan memampukan para pemimpin kami, para pengambil kebijakan untuk boleh berkarya bagi kesejahteraan warga negara Indonesia. Bersama-sama kami juga menyatukan hati berdoa bagi gerejamu GKJW, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah maupun di majelis agung. Ada banyak tantangan, peluang yang harus kami hadapi. Tuhan mampukan kami ya Bapa untuk berkarya, ambil bagian pelayanan, dan semuanya boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini pula kami menyatukan hati berdoa bagi segenap warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka yang sedang sakit, dalam proses pemulihan, dan juga saudara kami yang masih terpapar COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah kesehatan saudara kami ini. Dan kami percaya juga Tuhan tidak pernah menegakkan setiap kami para umat-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga demi keluarga, mereka yang bekerja, mereka yang menggapai cita-cita, dan bahkan putra-putri jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, sehingga segenap jemaat-Mu ya Bapa boleh merasakan pemeliharaan dari Tuhan, dan kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Inilah Bapa doa syafaat kami, semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar doa Bapa kami yang bersama-sama kami lakukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baiklah pada kesempatan ini marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita bersama mengumpulkan persembahan kita, mari kita terima firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mempersembahkan. Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur, pasal 100 ayat yang keempat yang demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mengumpulkan persembahan kita, dan di dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringin dengan pujian Kidung Jemaat 439. Mari bersama kita pujikan bagian yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami sadar bahwa penyertaan-Mu bagi kehidupan kami tiada henti, dengan Kau curahkan berbagai berkat bagi kami, maka pada kesempatan ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Rasa syukur kami pada saat ini yang kami nyatakan di dalam persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkenanlah Tuhan atas persembahan yang kami kumpulkan. Kami sadar bahwa persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Namun di dalam kami mempersembahkan kepada-Mu Tuhan dengan keikhlasan hati, dengan hati yang penuh syukur kepada-Mu. Maka terimalah Tuhan, sucikan, kuduskanlah persembahan kami, sehingga boleh untuk menjadi sarana pelibaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang Kau pakai untuk mengelola persembahan. Engkau berkati dengan hikmat yang dari-Mu Tuhan, sehingga apa yang dilakukan di dalam mengelola persembahan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Surgawi, apabila di dalam kami mempersembahkan pada kesempatan ini, ada kesalahan atau dosa yang terjadi, kami mohon pengampunan. Demikian kami berdoa menyerahkan persembahan kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serukan doa dan permohonan kami. Amin. Mari saudara kita undur dari hadapan Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit senantiasa berwarna biru, bunga-bunga bermekaran tanpa layu, tetapi Tuhan menjanjikan pengiringan hari demi hari. Bersama kita menutup dengan menyanyi Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Berkat damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan berkat penyertaan Allah Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian saat hari ini, Minggu bulan Eukumene, hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.